Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullah taala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala kembali hadirkan kita dalam majelis yang mubarak ini, di mana kita setelah selesai kita libur kemarin ya, liburan ya tentunya dalam rangka untuk membersamai anak-anak yang sedang libur, yang mungkin yang mondok yang dan sebagainya pulang. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semangat yang baru kembali untuk menuntut ilmu, karena ini adalah bagian dari kewajiban kita untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, bertafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman di dalam kehidupan kita. Dengan kita belajar Al-Qur'an dan hadis, ya, belajar dengan sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka di sana kita akan bisa memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang syamilan kamilan, pemahaman yang mencakup, menyeluruh dan sempurna. Tapi kalau kita memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan pemahaman salaful ummah, maka akan terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan dan perkara-perkara yang ternyata tidak bersesuaian dengan apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Yang dengan belajar Al-Qur'an dan sunnah, maka kita akan bisa memahami bagaimana cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kita tahu bagaimana cara mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan, dan bagaimana kita harus menghadapi segala macam bentuk ujian di dalam kehidupan. Yang setiap kita tentunya memiliki ujian yang sendiri-sendiri. Ada di antara manusia yang diuji dengan hartanya, ada di antara manusia itu yang diuji dengan saudaranya, dengan temannya, ada di antara manusia yang diuji dengan suaminya, dengan istrinya, dan ada di antara manusia yang diuji dengan anak-anaknya. Walhasil semuanya mendapatkan ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa lepas dari ujian Allah, dan itu bagian dari ujian keimanan. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pasti ada ujian, mau atau tidak mau, siap atau tidak siap, ada ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah, ujian itu adalah agar Allah mengetahui ayyukum ahsanu amalan, mana di antara kalian yang terbaik amalnya. Diuji dengan perintah, mengerjakan perintah itu atau tidak, diuji dengan larangan, larangan itu dilanggar ataukah tidak, diuji dengan takdir, qada, qadar,
takdir yang baik maupun yang buruk? Bisakah dia bersabar tatkala diuji dengan takdir yang buruk? Bisakah dia bersyukur tatkala diuji dengan takdir yang menyenangkan? Walhasil semua ada ujiannya. Dan kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengucapkan amanna, kita beriman, kemudian kita tidak diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, pada kajian kita di siang hari yang berbahagia ini kita sampai pada pembahasan Ats-Tsulatsiyah Al-Hadiyah Asyarah, hadis yang ke-11. Betul Bung ya? Tentang haqqut thariq, hak jalan. Betul ya? Yaitu hadis an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iyyakum wal julusa fis su'udat. Jadi janganlah kalian duduk-duduk di jalan-jalan, di pinggir-pinggir jalan. Fa in kuntum la budda fa'ilin, jika kalian harus melakukan, fa'atau at-tariqa haqqahu, maka berikanlah jalan itu haknya. Qila, lalu dikatakan, wa ma haqquhu, lalu apa haknya? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa raddus salam, dan menjawab salam, wa irsyadud dhal, dan memberikan petunjuk kepada orang yang kesasar atau orang yang tersesat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, maka di sini kata muallif, fa haqqut tariqi alladhi asyara ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis, hak jalan yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, hak jalan. Yang pertama adalah awalan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ini yang pertama. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Ya, melarang untuk duduk-duduk di pinggir jalan. Kenapa? Karena orang yang duduk-duduk di pinggir jalan, gitu ya, mengadakan majelis begitu, ya, di pinggir jalan, ya, dia akan melihat kemungkaran, tapi tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, tidak bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Ya, seperti jalan-jalan di negeri kita, masya Allah. Tadi pagi misalkan ya, saya naik motor dari Pandaan ke Malang, gitu ya. Itu pandangannya apa? Macam-macam. Yang dilihat macam-macam sudah, gitu ya. Ya, mau lewat kanan, lewat kiri, semua macam-macam. Ya, itu kalau kita ada di jalan begitu. Maka tatkala seseorang itu memang sengaja dia duduk-duduk di pinggir jalan, itu dilarang. Kenapa? Karena dia bisa menumpuk dosa. Tanpa dia sadari, dia menumpuk dosa. Karena dia bisa jadi melihat kemungkaran, dia diamkan kemungkaran tersebut. Dia melihat kemungkaran, dia tidak mengingkari kemungkaran tersebut, dan seterusnya. Atau barangkali tatkala dia duduk di pinggir jalan, dia sendiri yang melakukan kemungkaran. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Iyyakum wal julusa fis su'udat. Kalian jangan duduk-duduk di pinggir jalan. Tapi kalau kalian memang harus duduk di pinggir jalan, maka berikan haknya jalan. Apa haknya jalan? Yang pertama, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya, wa ghaddul basari wajibun bidalilil Qur'ani was sunnah. Maka ghaddul basar, menundukkan pandangan, itu hukumnya wajib berdasarkan dalil Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ijalatul basari fil muharramat mimma yufdi ilal fawahishi wal mubiqat. Sementara
jelalatannya mata, melepaskan pandangan mata dalam yang diharamkan, termasuk perkara yang bisa menghantarkan kepada perbuatan keji dan perbuatan yang membinasakan. Maka disuruh untuk menundukkan pandangan. Di pinggir jalan misalkan, apalagi di negeri yang kaum wanitanya tidak semuanya menutup aurat. Masih banyak yang buka-bukaan aurat. Ya, seperti di negeri kita, di jalan-jalan kita seperti itu. Maka menundukkan pandangan itu adalah satu hal yang niscaya wajib, harus. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Nabi SAW menyampaikan hal ini di masa beliau, di zaman beliau, yang di zaman beliau SAW itu wanita-wanita mereka seperti gagak-gagak yang berjalan. Ya, yang tidak tampak dari diri-diri mereka. Ya, tatkala mereka ada di luar rumah. Ya, maskal rahmani rahimakumullah, yang menjaga kehormatan mereka, yang menjaga aurat mereka, yang tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk satu hajat yang niscaya, yang mesti, yang harus, atau untuk keperluan rumah tangga mereka dalam rangka membantu suami mereka. Ya, seperti Asma binti Abi Bakar sampai keluar dari rumah untuk mikul gandum dalam rangka ngasih makan kendaraannya Zubair misalkan. Sampai kemudian dihampiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin ditaruh di kendaraan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Asma menolaknya karena tahu akan kecemburuan Zubair. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Nah, di tengah-tengah kondisi yang seperti itu, keadaan lingkungannya demikian, Nabi memerintahkan untuk ghaddul basar. Bagaimana pula dengan kondisi yang sekarang kita ada di tengahnya? Tentunya ghaddul basar ini lebih-lebih lagi begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya, yang kadang jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, kita juga ghaddul basar bukan hanya di jalan zaman sekarang. Bukan hanya di jalan, di dalam rumah loh kita disuruh untuk ghaddul basar. Kenapa? Media masuk rumah. Ya, media bahkan kita saku kemana-mana. Lagi enak-enak lihat ceramah, lalu keluar iklan. Iklan ini apa, Bu? Kan begitu sekarang kan ya. Tidak bisa lepas dari itu, ada iklan, tiba-tiba ada iklan. Kecuali kalau kita tidak pakai yang gratisan kan begitu ya. Pakai gratisan iklan muncul, iklan ini tidak bisa kita sortir. Tidak bisa kita filter gitu ya. Maka sampai kita dengan apa yang kita pegang ini diharuskan untuk ghaddul basar. Tatkala kita lagi browsing misalkan mencari materi-materi dakwah ya, mencari motion grafik dakwah apa gitu, nanti muncul sesuatu yang lain. Diperintahkan kita untuk ghaddul basar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wala yashukku ahadun fi anna kullama afdha ila zina fa huwa muharram, dan tidak diragukan oleh seorang pun bahwasanya segala perkara yang bisa mengantarkan kepada perzinahan maka hukumnya diharamkan. Melepaskan pandangan, jelalatannya mata itu bisa mengantarkan kepada yang diharamkan. Melihat yang diharamkan, hatinya tergejolak misalkan gitu ya, lalu muncul keinginan-keinginan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabilan." Al-Isra ayat 32. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Wa mimma yubayyinu anna an-nadhara ila al-haram min aqwa asbabiz zina. Dan termasuk perkara yang menjelaskan bahwasanya pandangan kepada yang haram termasuk sekuat-kuatnya sebab perzinahan. Anallaha ta'ala qal, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, qul katakanlah lil mu'minin, kepada orang-orang yang beriman laki-laki, yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan agar mereka menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Perhatikan di situ Allah gandeng langsung antara pandangan dengan kemaluan. Maka menjaga kemaluan caranya yang pertama jaga pandangan.
Kalau pandangan terjaga, maka kemaluan akan terjaga. Tapi kalau pandangan terlepas, tidak ghaddul basar, tidak menundukkan pandangan, maka itu bisa menghantarkan kepada terperosoknya kemaluan kepada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh untuk menahan pandangan yang itu adalah awal terjadinya perzinahan. Pandangan dulu dijaga, maka kemaluan akan terjaga. Dzalika azka lahum, itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apapun yang mereka perbuat. Maka fadzakara ghaddal basar wa atba'ahu bihifdzil farji li anna ghaddal basar sababuhu. Ya, kata mu'alif, maka Allah menyebut menundukkan pandangan lalu mengikutinya dengan menjaga kemaluan, dikarenakan ghaddul basar, menundukkan pandangan, adalah sebab terjaganya kemaluan. Dan makna al-ghaddu wa makna al-ghaddi, makna ghaddul basar, menundukkan pandangan, adalah al-kaffu, menahan pandangan. Ya, sudah menahan pandangan, sudah menundukkan pandangan, ghaddul basar, ana sing liwat ya gak dosa gitu ya. Asal yang liwat tadi itu gak di tamat-tamatno. Mumpung sik sepisan dari Nabi, lek sepisan itu gak popo. Kan itu ya, lek ping pindho haram. Mumpung sik sepisan ditamat-tamatno. Ini tidak boleh haram. Sepisan itu langsung apa? Memalingkan apa? Pandangan. Tidak boleh sepisan mumpung gak popo iki gitu ya. Lek kadek mumpung gak popo mali popo. Wis gak popo maneh kan gitu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Wa kullu syai'in kafaqtahu faqad ghadadtahu, segala sesuatu yang kamu tahan maka kamu telah menundukkannya. Ini secara bahasa. Wa qad thabata, dan telah valid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu taala anhu, ya Aliyu, wahai Ali, la tudbi an-nadhrata, jangan kamu ikuti pandangan an-nadhrah dengan pandangan yang berikutnya, fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah, karena untukmu yang pertama bukan untukmu yang terakhir. Jadi pandangan pertama langsung berpaling, jangan diikuti dengan pandangan yang berikutnya. Ya, juga bukan pandangan pertama langsung ditajemno sekalian gitu ya. Gak apa jenenge, gak kedip-kedip, gak noleh-noleh gitu ya. Dihitung siji gitu ya. Nah, ini dosa. Itu namanya pandangan pertama lalu ditajamkan itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya, itu maknanya. Sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Maka wa maqila fir rajuli yuqalu fil mar'ah, maka apa yang dikatakan pada atau tentang lelaki, maka itu juga dikatakan pada wanita. Ya, jadi bukan hanya kaum laki-laki yang disuruh ghaddul basar, kaum wanita juga disuruh ghaddul basar, menundukkan pandangan. Faqad wurida an-Nabhan maula Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, diriwayatkan dari Nabhan, bekas budaknya Ummu Salamah, yakni maula Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu aku pernah di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma'i Maimunah, dan bersamaku Maimunah. Lalu faqbala ibnu Ummi Maktum, lalu datanglah ibnu Ummi Maktum, wa dzalika ba'da an umirna bil hijab, itu datang setelah kami diperintah untuk berhijab. Perhatikan, ibnu Ummi Maktum datang, yang dia adalah buta. Faqala Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajiba minhu, kalian berdua wanita, berhijablah darinya. Siapa yang dimaksud yang disuruh berhijab darinya ini? Ummu Salamah dan Maimunah. Ihtajiba minhu, berhijablah kalian berdua darinya. Faqulna, lalu kami katakan, ya Rasulullah, alaysa a'ma la yubsiruna wa la ya'rifuna, bukankah ibnu Ummi Maktum itu buta, tidak akan bisa melihat kami, tidak akan bisa mengenal kami. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, afa amyawani antuma, apakah kalian berdua itu buta?
alastu ma tubsiranihi, bukankah kalian berdua itu bisa melihat dia? Perhatikan ya, sampai kepada yang buta saja disuruh ghadul basar ya, disuruh untuk berhijab. Tetap kepada yang buta disuruh untuk berhijab ya. Maka wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW memerintah an-nisa kepada wanita, kepada kaum wanita, idza waqafna lis-salati khalfar rijal, jika mereka berdiri di belakang kaum laki-laki, berdiri salat di belakang kaum laki-laki, alla yarfa'na ru'usahunna fis salati, agar mereka tidak mengangkat kepala-kepala mereka di dalam salat, hatta yarfa'ar rijalu, agar hingga kaum laki-laki itu mengangkat kepala-kepala mereka. Ya, kenapa? Li'alla yushahidnahum ala tilkal hal, agar kaum wanita tidak melihat kaum laki-laki pada kondisi tersebut. Jadi kalau kaum laki-laki lagi sujud begitu ya, kemudian kaum wanita di belakangnya segera sujud, maka jangan segera mengangkat kepala ya tatkala imam mengucapkan Allahu Akbar, bangkit dari sujud. Tunggu dulu sekiranya seluruh kaum laki-laki sudah bangkit dari sujud, baru kaum wanita bangkit dari sujud. Agar apa? Agar tidak melihat sesuatu yang tidak pantas lalu dilihat oleh kaum perempuan. Kenapa? Karena di zaman Nabi masjid itu tidak ada tabir seperti ini. Jadi langsung gitu ya, kalau noleh ke belakang langsung lihat kaum wanita gitu ya. Kaum wanita pun bisa langsung melihat kepada kaum laki-laki. Itu masjidnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Makanya kemudian syariatnya shaf yang paling buruk bagi kaum wanita yang paling depan. Kenapa? Karena bisa langsung depan dengan kaum laki-laki. Shaf yang terbaik bagi kaum wanita adalah yang paling belakang, karena tidak bisa terlihat oleh kaum laki atau tidak bisa berhadapan dengan kaum laki-laki. Itu pada saat masjidnya kondisinya tidak ada tabir. Tapi kalau sudah ada tabir yang sempurna, sudah tidak bisa saling melihat, maka hukum kembali ke asal. Shaf yang terbaik adalah yang paling depan bagi kaum wanita, karena ilahnya hilang. Ilah alasannya adalah terlihat laki-laki. Begitu ilah itu hilang, maka kembali ke asal, hukum wanita sama dengan hukum laki-laki. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Fa'an Asma, dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma, qalat, dia berkata, qala Nabi, bersabda an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaran nisa, wahai sekalian kaum wanita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala tarfa' ra'saha hatta yarfa'ar rijalu ru'usahum, janganlah dia mengangkat kepalanya hingga kaum laki-laki mengangkat kepala-kepala mereka. Qalat, lalu berkata Asma, wadzalika anna uzurahum kanat qasirah, yang demikian itu kenapa? Karena izar mereka, sarung mereka itu pendek. Sarung mereka pendek karena mereka, pakaian kaum muslimin zaman itu seperti pakaian kita kalau umroh. Kalau pakai baju ihram, begitu pakaiannya, 2 lembar atas sama bawahan, ya, disarungkan model seperti itu, dan itu pun pendek, ya, sampai separuh betis, bisa kan gitu ya. Jadi anna uzurahum kanat qasirah. Kenapa? Makhafata antang kashifa auratuhum idza sajadu. Kenapa? Karena khawatir aurat mereka tersingkap saat mereka sujud. Dalam keadaan seperti itu, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, ya. Jadi disuruh untuk menahan diri, ya. Dalam rangka apa sih? Untuk menahan pandangan, agar kaum wanita tidak melihat sesuatu yang tidak pantas untuk mereka lihat dari auratnya laki-laki. Pun demikian kaum laki-laki disuruh ghadul basar, agar tidak melihat sesuatu yang tidak pantas dari kaum wanita untuk dilihat. Ya, ghadul basar itu jamaah sekalian hatta kepada wanita-wanita yang berhijab.
Jangan kemudian kalau kepada yang nggak berhijab ghadul basar, kepada yang berhijab tidak ghadul basar, sama saja. Kenapa? Yang tidak berhijab sempurna ya memang auratnya kelihatan. Yang berhijab sempurna kadang-kadang angin nakal. Betul Bu? Iya, angin nakal ketera angin bajunya misalkan, apa yang terjadi? Ya kan jadinya membentuk tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya gara-gara terkena angin. Nah, kaum laki-laki harus ghadul basar. Gitu ya. Apalagi itu di jalan, dan hal itu sering terjadi begitu. Ya, sering terjadi yang demikian di jalan, ada kaum wanita ummahat jalan, para akhwat jalan misalkan begitu ya. Ada angin nakal meniup baju mereka, gitu ya. Ada bagian yang tersingkap, ya, ada bagian yang menempel kepada tubuhnya sehingga nampak terbentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Nah, bagi mereka karena nggak sengaja nggak berdosa. Bagi laki-laki tatkala sengaja melihatnya berdosa. Ya, tatkala dia tidak menundukkan pandangan, dia berdosa. Ya, maskalu rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Maka yang bagi an ya'lama anna man nadhara bi syahwatin ila imra'atin faqad zana. Dan selayaknya diketahui bahwasannya orang yang melihat dengan syahwat kepada wanita maka dia telah berzina. Ya, ini zina mata namanya. Ya, li'annahu qad thabata an Abi Hurairah, dikarenakan telah valid sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, zinal aini an-nazar, zinanya kedua mata adalah melihat. Ya, melihat. Jadi wasammahu zinan, ya, dan memberinya nama zinan. Kenapa zina? Ya, karena disebut zina. Kenapa? Li'annahu sababuhu, karena pandangan itu adalah penyebab zina. Wa tariqul mufdi ilaihi, dan pandangan itu adalah jalan yang bisa menghantarkan kepada perzinahan. Ya, sama sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian wathabata, dan telah valid sahih annahu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mana'a, telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan larangan atau menghalangi man, orang yang mungkirin nadhari atau mungkirun nadhari, ya, dia melakukan kemungkaran pandangan, ilal ajnabiyati biyadihi, menuju melihat kepada wanita asing, ya, yang bukan mahramnya. Nabi menghalanginya dengan tangannya. Jadi ada orang berpandangan laki perempuan podo-podo nomi, podo-podo jumblune begitu ya, pandeng-pandengan. Maka sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dihalangi, dimengukan dengan tangan Nabi. Napa dimengukan itu? Dipalingkan dengan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kanal fadlu, adalah Fadl bin Abbas, bin Al-Abbas, radifa Rasulillah, dia tengah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'at imra'atun min Khaf'am, lalu datanglah seorang wanita dari Khaf'am, ya, wanita dari Khaf'am. Faja'ala an-nadhru, faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Lalu mulailah Fadl itu melihat kepada wanita itu, dan wanita itu melihat kepada Fadl. Jadi saling melihat, saling tatap, ya, saling melihat, saling tatap. Lalu waja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yusrifu wajhal Fadli ila syiqqil akhar. Lalu mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam memalingkan wajah al-Fadl menuju arah yang lain, dipalingkan mukanya, gitu ya. Jangan saling melihat, jangan saling tatap, dipalingkan mukanya Fadl oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi kita perhatikan begitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga hati kedua insan ini,
Itu ya. Karena dari mata turun kemana, Bu? Jarine ngoten ya, dari mata turun ke hati. Jarine ngono. Kan gitu ya. Maka mumpung dorong mudhun nang atine dipalingno ae kan gitu. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala ya. Karena pandangan itu terikat. Ya, apa yang kita pandang itu bisa diikat, terikat ya oleh bayangan kita. Tersimpan bayangan itu di dalam memori kita. Kita melihat sesuatu, bayangan itu tersimpan di dalam memori kita. Ya, bisa terbayang dan bisa bayangkan gitu ya. Marungono kaiso turu gitu ya. Tatkala kaiso turu ditafsirno dhewe, wah ini cinta bae. Gitu ya. Tafsirannya ngono gitu ya, arek nom-noman iku ngoten ya. Padahal itu bukan demikian, itu syahwat dan itu bisikan-bisikan setan, gejolak-gejolak hawa nafsu namanya. Tapi kemudian ditafsirkan, wah ini jangan-jangan ini cinta, wah gitu ya. Jangan-jangan aku telah bertemu dengan cintaku. Arek nom ngoten ya. Jangan-jangan jare. Itu nafsu. Itu syahwat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Bayangan-bayangan syaitan yang demikian itu. Maka disuruh untuk dipalingkan ke arah yang lain. Nabi malingkan dia. Ya, dalam rangka untuk apa sih ini? Menjaga kehormatannya, menjaga matanya yang nanti itu akan menjadikan dia terjaga kemaluannya. Kemudian juga wa fi riwayatin li Abi Ya'la, ada riwayat yang lain milik Imam Abu Ya'la. Ya, juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Albani rahimahullahu taala. Anal Abbas, bahwasanya Al-Abbas qala lin Nabi, dia berkata kepada An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lima lawaita unuqa ibni ammik, kenapa engkau memutarkan leher putra pamanmu? Faqala, jadi kan Al-Fadl tadi mukanya diputar oleh Nabi SAW, dipalingkan ke arah yang lain. Ya, maka Al-Abbas, ini bapaknya Fadl, sepupunya Nabi pamannya Nabi SAW, berarti Fadl sepupu Nabi. Ya, Al-Abbas tanya, kenapa engkau palingkan? Ya, engkau putarkan leher putra pamanmu? Faqala, maka Nabi bersabda, ra'aitu syaban wa syabatan, aku melihat seorang pemuda dan seorang pemudi. Ya, falam aman alaihi masyaitan, aku tidak merasa aman setan mengenai keduanya. Ya, jadi kalau kemudian ada getaran di dalam dada kan gitu nggih, saling tatap moro-moro sengkring begitu, ojo ditafsirin apa Bu? Ditafsirin apa Bu? Cinta jare kan katanya. Itu bukan cinta, itu setan. Ya, itu adalah setan. Ya, itu adalah syahwat. Ya, yang muncul karena pandangan lawan jenis. Ya, itu sesuatu yang pasti ada pada diri setiap orang tatkala dia bertatapan, beradu pandang dengan lawan jenis. Kalau memang fitrahnya masih masih apa Bu? Fitrahnya masih bersih begitu ya. Dia ada tatapan adu pandang dengan wanita lain misalkan semacam itu ya, yang bukan mahramnya, maka ada sesuatu dalam hatinya. Itu ya. Ada getaran-getaran tertentu kan gitu ya, ya, sengkring atau apa gitu ya, dalam hatinya merasuk begitu, getaran semacam itu gitu ya. Terlebih lagi mereka yang memang selalu menahan pandangan, mereka yang selalu menahan pandangan kepada wanita yang tidak halal bagi dia, ya, dia hanya melihat hanya istrinya saja. Pokoknya roe dhewe wedok iku ya bojone dhewe, ngono tok wis. Liyane duduk wedok gitu ya. Maka orang yang seperti ini ya, tekanan itu, getaran itu kuat.
Getaran seperti itu kok kuat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Gitu ya. Mungkin apa jenenge papasan dalam jarak sekian begitu wis krasa wis apa jenenge tekanane ya, sinyalnya itu marah keluar nyut gitu. Ya, begitu. Semakin seseorang itu menahan diri pandangannya, maka getaran itu akan semakin kuat. Maka harus ditahan memang. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, dan kadang-kadang hal itu akan hilang sama sekali dari orang-orang yang memang dia tidak menundukkan pandangan. Hilang sama sekali itu. Ya, ndelok wong wedok biasae saking biasae ndelok perempuan. Saking biasa dia melihat perempuan di mana-mana, dilepaskan pandangannya, tidak ghadul basar sama sekali. Hal semacam itu udah ada. Gitu ya. Itu sinyal-sinyal jelek ada pada dirinya. Ya, karena dia menganggap satu kemungkaran itu biasa saja. Satu kemungkaran itu menjadi hal yang biasa. Menurut dia biasa saja, gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang dia selalu menundukkan pandangan, selalu menjaga diri, maka hal itu akan terus ada pada dirinya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang itu adalah tanda ya agar dia berhati-hati, karena itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi raaitu syaban wa syabatan falam aman alaihi masyaitan. Aku melihat pemuda-pemudi dan aku tidak merasa aman atas keduanya dari setan. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ini berlaku pada siapa saja. Gitu ya. Perzinahan itu bisa berlaku kepada siapa saja. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya, tidak sekali atau dua kali kita mendengar keluarga yang sudah ngaji berantakan gara-gara orang ketiga. Betul? Betul kan? Iya. Kenapa? Tidak ghadul basar. Tidak menundukkan pandangan. Ya, tidak ghadul basar, tidak menundukkan pandangan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Sampai pernah datang kepada apa namanya berita gitu ya. Saya dapat berita begitu. Ya, ada seorang ummahat, dia nyari-nyari suaminya. Suaminya ini lari dengan siapa? Dengan akhwat. Luar biasa toh. Janjiannya di mana? Majelis ilmu. Keluar kemana? Ke hotel. Bawa surat nikah dengan siapa? Istrinya. Setan sudah. Gitu ya. Maka jangan pernah merasa aman. Jangan pernah merasa aman. Begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kejadian juga seorang ummahat, dia buang jilbabnya. Dia buang hijabnya. Yang dulunya dia hijab sempurna, gitu ya, hijab sempurna rapi, ya, ngaji bareng sama suaminya, dibuang semuanya. Ya, akhirnya kemudian dia pakai jilbab kecil, masih jilbaban tapi, ya, pakai jilbab kecil kemana-mana, menor pakai celana. Kenapa? Dia berkata, aku benci dengan yang pakai cadar. Kenapa? Suamiku selingkuh dengan yang bercadar. Gitu ya. Jadi ini jangan pernah merasa aman. Setiap kita harus ghadul basar, menundukkan pandangan, siapapun di antara kita. Jangan pernah merasa aman. Jangan dianggap aman wis sampai apa jenenge ikhwan wis ngaji wis gak ngarah macem-macem. Lu jare sapa? Setan nih macem-macem. Kan gitu ya. Setan itu macem-macem. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Gitu ya. Kadang-kadang itu terjadi pada aktivis itu terjadi juga yang demikian. Maka tidak boleh apa jenenge teledor, ghadul basar dijaga, hubungan dijaga, pandangan dijaga dan seterusnya. Ya, karena setan itu selalu terjaga, gitu. Maksudnya untuk menyesatkan, menggoda dan lain sebagainya. Dan cerita-cerita seperti itu tidak sekali dua kali kita dengar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya. Wong di zaman Nabi saja ada yang berzina, Nabi ini si ono. Ya, ada yang berzina di zaman Nabi SAW. Nabinya masih ada, hidup di tengah mereka.
Apalagi di zaman kita gitu ya. Jadi jangan pernah merasa aman, jenggoten aman gitu ya. Cingkrang aman gitu. Cadaran aman. Jadi sopo? Setan tetap menggoda kepada mereka sing jenggoten, sing cingkrangen juga sing cadaran. Tetap digoda oleh setan. Maka petunjuk ini berlaku terus. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan teledor gitu ya. Jangan sampai napa jenenge kita diuji, difitnah gitu ya. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang demikian. Gara-gara kita tidak ghadul basar, gara-gara kita tidak menundukkan pandangan, gara-gara kita tidak menjaga pergaulan. Kita lanjutkan sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Lalu kata Ma'rif di sini, fama hiya al-umuru tu'inu ala ghaddil basar. Lalu perkara-perkara apa yang bisa untuk menolong kita agar bisa ghaddul basar? Awalan yang pertama, antadhkura nikmatallah alaik, engkau ingat-ingat nikmat Allah atasmu. Idza kunta mimman yutalliqu basarahu fil haram, jika engkau termasuk orang yang melepaskan pandangan pada yang haram, tidak mau menundukkan pandangan dari yang haram. Idza kunta mimman yalahu fi a'radil muslimin, jika engkau termasuk golongan orang ya yang apa jenenge apa pakai bahasa menjilati kehormatan kaum muslimin gitu ya, mencari-cari kehormatan kaum muslimin, melanggar kehormatan kaum muslimin, faghmid ainak, maka pejamkanlah matamu, lisa'atain ya, untuk 2 masa atau 2 jam ya, 2 masa atau 2 jam. Litangdura ila azimi nikmatillahi alaik, untuk kamu melihat kepada agungnya nikmat Allah atasmu. Fa idza bana laka dzalik, jika jelas yang demikian bagimu, wastash'arta ahammiyata hadhihi nikmah, lalu kau bisa merasakan pentingnya nikmat ini, falimadza ta'sillah biha, lalu kenapa engkau mendurhakai Allah dengannya, dengan pandangan. Disuruh menjamkan mata 2 jam, kira-kira melek apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Silau kan ya? Ya, disuruh memejamkan mata, atau tutuplah mata, lo coba jalan keluar sana misalkan gitu ya. Jadi pandangan mata ini nikmat yang tiada tara. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, yang sampai Nabi SAW memberikan jaminan surga kepada siapa? Orang yang buta, yang dikasih napa jenenge, dikasih napa? Dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat nikmat ini, maka dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengan dia tidak punya mata, tidak bisa maksiat. Gitu ya? Tidak bisa apa, maksiat, tidak bisa maksiat. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, maka disuruh untuk bersabar. Dan jangan gunakan nikmat ini untuk berdurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sanian yang kedua, i'lam, ketahuilah anallaha mutalli'un 'alaik. Allah itu melihatmu, memperhatikanmu. Waqad qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu khianatnya mata dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ya. Jadi kita misalkan pakai kacamata hitam, ngelirik kanan, teman kita di depan nggak ngerti ngelirik opo kan itu ya. Tapi Allah tahu. Allah tahu kita melihat apa, itu Allah tahu. Ya, orang lain tidak tahu kita melihat apa, tapi Allah tahu kita ini melihat apa, Allah tahu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, kita lagi bawa HP kita browsing lihat apa, nggak ada yang tahu, manusia nggak ada yang tahu kita lihat apa, tapi Allah maha tahu apa yang kita lihat. Ya'lamu kha'inatal a'yun, Allah tahu khianatnya mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi Allah tahu, maka harus ghadul basar, tundukkan pandangan, karena setiap pandangan kita ada hisabnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah Maha mengetahui khianatnya mata. Idza nazarta ilaiha, jika engkau melihat kepada perkara itu, turidul khianata amla, kamu ingin khianat ataukah tidak? Allah Maha tahu. Melihat kepada sesuatu itu khianat ataukah tidak, Allah Maha tahu. Ya, ngelirik kanan, ngelirik kiri, melihat yang halal atau melihat yang haram, Allah Maha mengetahuinya. Wa ma tukhfi sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, idza qadarta 'alaiha atazni biha amla. Yani jika kamu mampu menguasainya, kamu berzina dengannya ataukah tidak. Yani keinginan untuk berzina ataukah keinginan tidak berzina. Juga Allah mengetahuinya. Ini perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, agar terbantu untuk bisa menundukkan pandangan, kata mu'alif, anta'lama, agar engkau tahu, annallaha sa'iluk, bahwasanya Allah nanti akan menanyai kamu an hadhil jawarihi, tentang anggota-anggota badan ini. Ingat ini, kita akan ditanya oleh Allah tentang mata kita dilihat-lihat apa, tentang telinga kita mendengarkan apa, lesan kita ngomong apa, tangan kita melakukan apa, kaki kita ngelangkah kemana. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal istakmaltaha fi taatillah? Apakah engkau telah mempergunakannya dalam ketaatan kepada Allah? Am ja'altaha adatan li maksiyatihi, atau malah kamu jadikan dia sebagai alat untuk durhaka kepadanya, sebagai alat untuk bermaksiat kepadanya? Allah akan nanyai. Dan setiap anggota badan itu wa yasatashhadu alaihi, anggota badan itu akan bersaksi atasnya, in anta fa'alta dzalik, jika engkau melakukannya demikian. Allah Ta'ala berfirman, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum, pada hari lesan-lesan mereka bersaksi memberatkan mereka, wa aidim, dan tangan-tangan mereka, wa arjulum, dan kaki-kaki mereka, bima kanu ya'malun, dengan apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Jadi kita nggak akan bisa mungkir dari pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bisa berkata tidak, mboten. Kon biyen tau ngene, mboten, ya. Motomu mbok delok ngene, mboten, ra iso. Ndak bisa kita menjawab mboten, tidak. Kalau toh kemudian kita menjawab tidak, ditutup mulutnya. Wa qala fil kafirin, dan Allah berfirman tentang orang kafir, al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka, wa tukallimuna aydihim, dan berbicara kepada kami tangan-tangan mereka, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksi kaki-kaki mereka tentang apa yang dulu pernah mereka kerjakan. Tidak bisa mungkir, ya. Kalau lesan kita jawab tidak, alamat celaka. Berarti orang yang menjawab tidak dilemparkan ke neraka. Kenapa? Dosanya nggak diampuni. Tapi kalau seseorang itu menjawab iya, diakui semua dosa-dosanya, tidak perlu sampai mulutnya ditutup, tidak perlu sampai tangan dan kakinya ditanya sama Allah. Ya, seperti hadis tentang hisab, ya, orang mukmin. Orang mukmin nanti itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih tabir antara dia dengan Allah, kasih tabir, sehingga pertanyaan itu hanya diketahui oleh dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa'alta kada wa kada fi yaumi kada wa kada, kamu dulu melakukan demikian dan demikian pada hari demikian dan demikian. Maka orang mukmin yang dikendaki baik, kalau Allah akan menjawab na'am, iya. Semua diakui semua, tidak pernah dia jawab tidak. Sehingga mulutnya tidak perlu dikunci, tangan dan kakinya tidak perlu berkata, karena mulutnya sudah bersaksi. Maka kemudian Allah berfirman, qad satartu laka fid dunya wa na'aghfiru lakal yaum, dulu di dunia aku tutupi, ya, sekarang tak ampuni, begitu kata Allah, ya, dalam hadis Nabi SAW, ya.
Jadi itu keadaannya nanti pada hari kiamat. Maka tatkala kita ingat-ingat yang demikian, itu bisa mengantarkan kita untuk wadul basar. Kemudian dalam surah Fussilat ayat 19 sampai dengan 20, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuzaun. Dan pada hari musuh-musuh Allah itu digiring menuju neraka, ya, sementara mereka dalam keadaan dikumpulkan, ya, dibagi-bagi sesuai dengan kekufuran mereka. Hatta idza ma ja'uha, hingga saat mereka mendatangi neraka, maka syahida alaihim, bersaksi atas mereka, sam'uhum, pendengaran mereka, wa absaruhum, penglihatan mereka, wa juluduhum, kulit-kulit mereka, bima kanu ya'malun, dengan apapun yang dulu pernah mereka kerjakan. Jadi kulit akan jadi saksi, pendengaran jadi saksi, penglihatan jadi saksi, semua akan menjadikan saksi yang memberatkan. Maka harus berhati-hati kita menjaga anggota badan kita. Ditunya dikusuk-kusuk gitu ya. Lek panuwen diobati gitu ya. Dirawat ya, cek glowing dikei apa Bu? Apa Bu? Skincare, Masya Allah, semua macam-macam di rumah. Nanti di akhirat jadi pengkhianat. Kalau kita tidak menggunakannya dalam taat, maka dia akan jadi khianat. Dia akan mengkhianati kita. Ya, makanya kemudian mereka yang disaksikan oleh pendengaran, penglihatan dan kulit-kulit mereka itu mereka protes. Loh, kenapa kamu mengkhianati kami? Gitu ya. Kalau aku masuk neraka, kamu juga yang merasakannya, kan gitu. Gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Maka mereka jawab, Allah yang membuat kami bicara. Ya, antaka kullasyai, Allah yang membuat berbicara segala sesuatu. Ya mas kalau rahmani rahmakumullahu taala. Maka tatkala kita sadar yang demikian, gitu ya, maka jangan sampai kita jadikan anggota badan kita sebagai alat perkakas untuk berbuat durhaka, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an yang keempat, hab annaka mala'ta ainaika bihadhil mar'ah. Taruhlah sekarang, misalkan anggaplah sekarang, gitu ya, kata mu'alif di sini, Anda telah memenuhi kedua mata Anda dengan wanita tersebut. Wis delok mantap, di tamat-tamat no, di puas-pas no melihat. Maladzi tastafiduhu. Lalu apa yang bisa kamu ambil faidahnya? Gitu ya. Apa yang bisa kamu ambil faidahnya? Begitu ya. Kadang-kadang tuas nyawang raiso nyanding apa? Napa pian? Apa cari bang Jawa nih? Betul nggak istilah gitu ya? Tuas nyawang raiso nyanding jadi gitu ya. Jadi tuas. Jadi apa namanya? Sekedar bisa lihat enggak bisa nyanding, enggak bisa nikahi dia kan gitu ya. Merana jadinya kan begitu nih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi apa faedah yang bisa Anda ambil? Di mana kata mu'alif bin ajah tanaran, kamu telah menyalakan api, ya. Wa atharta syahwatan, dan kamu telah meninggalkan syahwat. Wa iqadta naiman, kamu telah membangunkan yang tidur. Walam tanal muradan, sementara kamu tidak bisa meraih apa yang diinginkan. Ahada halul uqala, apakah ini keadaannya orang-orang yang berakal? Begitu nih. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, sia-sia. Kemudian di sini beliau membawakan ya walillahi raddul qailah lil asmu'i. Jadi ada sebuah ungkapan milik al-asmu'i atau al-asma'i. Ya, lamma akhadha yanzuru ilayya, saat dia mulai melihat kepada wanita, saat dia melihat kepada wanita, dia berkata, ya, wa kunta mata arsalta tarfaka raidan la qalbuka yauman at'abatkal manazir.
engkau kapan saja engkau lepaskan pandangan matamu sebagai penuntun bagi hatimu, maka suatu hari pandangan-pandangan itu akan melelahkan kamu. Ya, at'abat kal manadhiru. Ra'aital ladzi la kullahu anta qadirun alaihi wala an ba'dihi anta sabiru. Engkau melihat sesuatu yang engkau tidak kuasa keseluruhannya, tidak juga engkau bisa bersabar terhadap sebagiannya. Soalnya duduk naik kan itu ya, bukan miliknya sendiri. Nah, kalau miliknya sendiri kan sak karepe wis kan begitu, serah wis mbok apano nek dhewe. Ya. Dan telah dikatakan man atlaqa basarahu tola asabu. Siapa yang dia melepaskan pandangannya, maka akan panjang lama rasa bersalah penyesalannya. Ya, rasa penyesalannya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Di zaman sekarang ya, tatkala laki-laki tidak menundukkan pandangan, perempuan tidak menundukkan pandangan, misalkan semacam itu yang menjadikan ya banyaknya menjadikan banyaknya terjadi ketimbangan-ketimbangan, penyimpangan. Laki-laki yang tidak pernah melihat perempuan kecuali yang halal baginya, maka di pandangan matanya istri yang cantik sedunia siapa? Wanita tercantik sedunia siapa? Istrinya. Soalnya apa? Satu-satunya wanita yang dia kenal. Maka dia akan merasa bahagia dengan istrinya. Ini ya. Kenapa dia nggak kenal perempuan kecuali istrinya? Ini satu-satunya perempuan, seakan-akan seperti itu. Tidak punya saingan. Nah, itu ya. Nah, ini nikmatnya laki-laki yang menundukkan pandangan. Tidak kenal wanita dia, kecuali istrinya saja. Maka tidak ada yang lebih cantik dari istrinya. Nggak punya koleksi pandangan lain. Pun demikian seorang perempuan yang tidak tahu lelaki kecuali suaminya saja. Gitu ya. Tidak kenal lelaki kecuali suaminya. Ditambah bapaknya, pakdenya, mbahnya, pamannya, gitu ya. Itu saja. Laki-laki di sekitarnya hanya yang halal. Maka dia akan menjadikan suaminya adalah laki-laki yang paling cakep sedunia, kan begitu. Gitu ya. Maka kenikmatan berumah tangga seperti itu didapat, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya, suami sayang sama istrinya, istri pun demikian sayang sama suaminya. Gitu ya. Karena yang dia kenal, wanita yang dia kenal yang halal hanya dia. Laki-laki yang dia kenal yang halal hanya dia, yang lainnya enggak. Ya, sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Gitu ya. Sama halnya misalkan kita mudah menjodohkan perempuan, menjodohkan akhwat yang enggak pernah kenal laki-laki. Gampang sekali. Wis pokok lanang gelem ngono ae. Kan gitu ya. Apalagi sudah dapat rekomendasi dari ustadznya, misalkan sudah nggih ngono dae wis gak katik macam-macam. Yang kemarin kan begitu ya jodohkan. Mau sama ini, monggo. Gitu tak. Wis pokoke pasrah sama walinya, kan kewajiban wali. Idza atakum man tardawna dina wa khuluqa fankihu. Nikahkan dia, selesai urusan. Gampang sekali, Masya Allah. Tapi kalau ada yang sudah kenal laki-laki rewele minta ampun, rewel, njaluk sing ini macam-macam lanang yang ngono. Ya, pandangannya banyak, njaluk sing putih. Oh, tingginya sekian, rambutnya sekian, Masya Allah, ruwet. Ya, kamu lek jawab, tak jawab, lek ono tak rabi dewi. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Tapi begitu. Ya, jadi menundukkan pandangan itu mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Bahagia sekali. Gitu ya. Tapi kalau melepaskan pandangan jadinya dia punya perasaan yang lain. Bahkan kadang-kadang waliyadzubillah laki-laki yang tidak menundukkan pandangan saat dia menggauli istrinya dia bayangkan wanita lain, waliyadzubillah. Khianat itu. Bisa jadi seperti itu. Gara-gara dia tidak menundukkan pandangannya, yang dia bayangkan yang lain.
Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Yang berikutnya mana tadi sampai mana, Bu? Wa akhiran, dan yang terakhir, mimma yu'inu ala ghaddil basar, termasuk perkara yang bisa menolong untuk bisa menundukkan pandangan adalah muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Walidzalika karena la khatamallahu ayata ghaddil basar, Allah tutup ayat perintah ghaddul basar, menundukkan pandangan, ya, dengan firman-Nya biqaulihi innallaha khabirum bima yasnaun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui dengan apapun yang mereka perbuat. Wa khattamal ayata bidzalika, dan Allah menutup ayat itu dengan yang demikian, dengan Allahu khabir bima yasnaun, ya, innallaha khabirun bima yasnaun, Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka perbuat. Maka afada faidatain, memberikan faidah dua faidah. Al-ula, faidah yang pertama, annahu la takhfa alaihi khafiyatun min a'malina, bahwasanya tidak ada satu perkara yang samar pun bagi Allah dari seluruh amal-amal kita. Tidak ada yang samar, ya. Jadi faman kanat mithqala dzarratin khairan yarahu wa man kanat mithqala dzarratin syarran yarahu. Ya, jadi siapa yang amal kebaikannya seberat biji zarrah, dia akan melihatnya. Ya, seberat biji zarrah keburukan juga dia akan melihatnya. Karena tidak ada yang samar satu perkara pun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua diketahui oleh Allah, semua dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa minha, dan diantaranya adalah ijalatul absari fima hurima alaina. Ya, diantaranya adalah melepaskan pandangan, ya, jelalatan, itu bahasa Arab aslinya, ijalah, jelalatan, ya, jadi menjelalatkan matanya jelalatan kemana-mana dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah juga tahu. Atsani, yang kedua, anna min asbabi ghaddil basar, termasuk di antara sebab-sebab ghaddul basar, an ta'lama annallaha khabirun ya'lamu ahwalana, yaitu bahwasanya Allah itu Maha mengetahui, Dia mengetahui keadaan-keadaan kita, ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi itu perkara pertama, termasuk di antara hak apa? Jalan, yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan. Yang kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar mata-mata kita terjaga, ya, dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjaganya mata, ada kebahagiaan di balik itu semua dalam kehidupan kita. Tab yang berikutnya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, al-amru tsani, ya, perkara kedua dari hak jalan adalah raddus salam, menjawab salam. Ini hak jalan, menjawab salam, ya. Jangan sampai tatkala misalkan ada orang lewat, kita ada di pinggir jalan duduk ngobrol, ada orang lewat, assalamualaikum, meneng jegidek, tidak mau jawab, ya, ini berdosa, ya. Dia berdosa tatkala dia tidak jawab salamnya orang yang lewat, ya. Karena termasuk di antara adab, tatkala ada orang duduk di jalan, maka yang lewat baik 1, 2, 3, 4, 5 orang, maka mereka mengucapkan salam kepada yang duduk. Jangan yang duduk mengucapkan salam kepada yang jalan. Kecuali misalkan sing melaku nyeludur ae, gak mengucapkan salam, maka perlu dididik dengan kita mengucapkan assalamualaikum, gitu. Ini perlu, ya, tidak apa-apa. Itu adalah tarbiyah untuk dia agar dia mengucapkan salam, ya. Yaitu maksudnya idza kunta jalisan, jika engkau duduk, famarra alaihi ahadun, lalu melewatinya seseorang, wasallama, lalu dia mengucapkan salam, faraddis salam alaihi, maka jawablah salam kepadanya. Wajib hukumnya menjawab salam. Wa qad dallatin nususu ala anna raddahu fardun, dan telah nas-nas syar'i telah menunjukkan bahwa jawab salam hukumnya fardu,
Jawab salam hukumnya fardu. Mengucapkan salam hukumnya, ulangi, jawab salam hukumnya fardu. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Mana yang lebih besar pahalanya, yang fardu atau yang sunnah? Iya, kalau pertanyaannya mana yang lebih besar pahalanya, fardu atau sunnah, jawabannya fardu. Mana yang lebih besar pahalanya, yang ngawali atau yang jawab? Yang ngawali. Ya, sekalipun sunnah. Kenapa? Karena dia dapat double pahala, pahala ngawali dan pahala dijawab. Karena dia menjadikan orang lain wajib jawab salam, ya, maka dia dapat 2 pahala, double. Taib. Jadi wa idza kuntum jama'atan, jika kalian berkelompok, ya, faradahu wahidun kafa. Lalu salah seorang menjawabnya, maka itu cukup. Jadi diwakili oleh satu orang cukup, ya. Wa idza raddahul jami', kalau semuanya menjawabnya, maka usibu jami'an, mereka dikasih pahala semuanya. Kalau jawab satu yang kasih pahala satu itu tok, yang lain ndak. Ya gitu ya. Wis wakil ae situ cukup. Ya, sampean gak oleh. Gitu ya. Yang jawab itu yang dapat pahala hanya yang jawab. Gitu ya. Yang jawab yang gak oleh. Gitu ya. Waraddahu yakunu bil ibarati allati radhiyallahu lana. Dan cara jawabnya dengan ungkapan yang diridai oleh Allah untuk kita, yaitu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa yanbaghi idza marra bika syakhsun, dan selayaknya jika melewati kamu seseorang walam yusallim, dan dia tidak mengucapkan salam, an tubaddirahu, engkau mengucapkan salam dengan cepat, memburunya dengan cepat, ya. Jadi idza marra bika syakhsun walam yusallim, ya, antab tadirahu, maka engkau mendahuluinya dengan salam. Kalau dia lewat tidak salam, maka kita buru dengan cepat untuk kita mengucapkan salam. Itu dalam rangka juga tarbiyah, ya. Fa ilam taf'al, maka jika engkau tidak melakukan memburunya dengan salam, fa'aksin adzan nabi, maka husnudzonlah kepadanya. Jangan suudzon, lewat kon, gak nyalam kon, gitu ya, awas kon, gitu ya. Misalkan begitu ya. Oh jangan, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, gak salam kon, sombong kan, gitu, misalkan gitu ya. Nah, emang aku salah, ya, sampai aku gak disalami, begitu ya. Jangan begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kenapa? Rubbama kana masghulan. Bisa jadi saat itu dia tengah sibuk ngelamun. Orang ngelamun itu pandangannya tembus, Bu. Pandangannya lihat kita, matanya lihat kita, tapi tembus sampai ke sana. Kan gitu ya. Orang ngelamun itu pandangan matanya kemana-mana, nggak fokus dengan yang di hadapannya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala, ya. Kadang seperti itu, ya, nggak melihat. Aulam yusyahidka, atau dia tidak melihatmu. Wa in waqa'a basaruhu alaik, sekalipun pandangannya sampai kepadamu. Kadang karena ngelamun itu nggak fokus dia, gitu ya. Jadi karena kadang ini kan ya, kita semua punya pengalaman lah, seperti kita melihat sesuatu, tapi yang terbayang di mata kita bukan sesuatu yang kita lihat, tapi yang kita bayangkan, kan begitu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Fa innal qalba idza syughila lam yaral basaru wa in kana yara. Dikarenakan hati itu jika dia sibuk mikir, ngelamun sesuatu, gitu ya, maka pandangan itu tidak melihat sekalipun dia melihat, ya, pandangannya kosong, ya, pandangannya kosong, ya, melihat sesuatu, ya, di alam yang lain, gitu ya, beda dengan alam kita. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan yang terakhir al-amru tsalis, perkara yang ketiga dari haknya jalan adalah irsyadud dhal, yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang kesasar, kepada orang yang tersesat dari jalan Allah subhanahu, kok dari jalan Allah kebablas ya, kesasar, tersesat di jalan, tidak tahu jalan.
Jadi kita ada di pinggir jalan, lalu ada orang berhenti, tanya jalan. Wajib hukumnya kita tunjukkan, jangan malah disesatkan. Gitu ya. Apabila perlu kita antar, monggo kita antar begitu ya. Tanya rumahnya fulan bin fulan misalkan begitu ya. Kita tahu sudah diantar atau ditunjukkan gitu ya. Ke depan Pak, jalan kanan, belok kiri, muter gitu ya. Misalkan ditunjukkan semua. Jangan malah disesatkan. Kalau pertanyaannya mubah. Ya, rumah siapa gitu ya. Dan jangan kepo. Jangan kepo, tanya kepingin tahu urusan orang lain gitu ya. Rumah Pak, di mana rumahnya fulan Pak? Mau ngapain? Jangan gitu ya. Mau ngapain itu termasuk layakni. Ya, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang, Islam seseorang adalah dia meninggalkan apa yang bukan menjadi urusannya, bukan urusan, enggak usah tanya. Tanya rumahnya, ke sana saja. Kecuali dia mana rumahnya fulan, ambek nggawa berang. Kan jelas maksudnya kan gitu ya. Atau kalau enggak jelas maksudnya, suudonnya kuat, nggawa berang ambek motoni wabang di rumah fulan gitu. Ya dijawab haru. Wajib ngomong haru, enggak tahu Pak. Gitu ya. Jangan dikasih isyarat, jangan yang enggak tahu Pak, ditinggal sudah. Begitu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Atau dia tanya tempat maksiat. Ya, dia tanya tempat maksiat. Ya, tempat mana? Tempat apa maksiat disebut, tanya, di mana tempatnya? Jawab. Ya jawab terus terang. Enggak boleh saya menunjukkan tempat maksiat, Pak. Lek masjid monggo. Ngono. Gitu ya. Lek tempat maksiat gak masiru kata tutuno. Haram aku dosa padha mbek sampean. Ngono ae. Gitu ya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Enggak boleh tunjukkan. Nah, ini masuk dengan irsadud dal, memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat. Sabata indal Bazzar. Telah valid sahih pada riwayat Al-Bazzar Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu dengan sanad sahih li ghairihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqala, dia berkata qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna tabassumaka fi wajhi akhika, sesungguhnya senyummu di wajah saudaramu, yuktabu laka bihi shadaqah, ditulis untukmu dengannya sedekah. Ya, senyum dapat pahala sedekah. Wa imatatul adza 'anit tariqi, menyingkirkan gangguan dari jalan, yuktabu laka bihi shadaqah, ditulis untukmu dengannya sedekah. Ya, wa inna amraka bil ma'ruf shadaqah, amar ma'rufmu shadaqah. Wa irsyadaka ad-dhalla, petunjukmu kepada orang yang kesasar, yuktabu laka bihi shadaqah, ditulis untukmu dengannya sedekah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi termasuk sedekah. Ada orang kesasar, tidak tahu jalan, kita berikan petunjuk kepada dia jalan yang benar, ya, atau kita sampaikan kepada dia, atau kita antar kepada dia kepada maksud dan tujuannya, maka itu bernilai apa? Sedekah. Demikian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Hadis yang ke-11 tentang hak-haknya jalan. Baik, ada pertanyaan kira-kira Ibu-ibu? Nggih, nonton. Kalau misalnya menyetop jalan utama terus ada izin dari kepolisian, itu akan dibenarkan? Nyetop jalan utama. Ada acara menutup jalan, ada acara gitu. Nggih, nutup jalan utama. Kepolisian. Nggak, yang penting begini. Izin polisi atau enggak izin polisi, kita punya adab syar'i. Bukan masalah izin polisi atau enggak gitu ya. Apakah diizinkan atau tidak diizinkan? Kenapa? Karena yang pakai jalan bukan hanya polisi. Kita pakainya adab syar'i. Di mana adab syar'i itu imatatul adza anit thariq, termasuk iman. Al-imanu bid'un wa sab'una su'bah. Iman itu 70 sekian cabang.
A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Pokoknya segala gangguan dari jalan harus disingkirkan. Berarti maknanya jangan ganggu jalan. Kalau kemudian jalan itu gara-gara kita jadi macet, niku ganggu mendak? Ganggu napa mboten? Ganggu. Maka tidak boleh masuk izin. Ini kita bicara hukum syar'i. Ya, saya pernah suatu ketika pulang dari Malang naik mobil sama paman itu, macet dari Singosari sampai Taman Dayu. Macet dari Singosari sampai Taman Dayu. Ini ada apa? Kan gitu ya. Gitu ya. Nggak tahu saya berapa jam itu, lama sama sekali. Jalan merambat. Sampai di sana ternyata apa? Ada acara nopo nggih, acara keagamaan lah begitu nggih. Misalkan gitu ya. Motong separuh jalan provinsi. Perhatikan, kira-kira orang yang ngelewati itu gitu ya, begitu oh iki tiba sing gare macet sak dawa-dawane. Kira-kira meso napa yarhamukallah. Kan gitu nggih? Ya, lek sopir-sopir Surabayaan kira-kira ya napa kira-kira dongane. Kan gitu ya. Ganggu luar biasa itu. Ya, ganggu para pengguna jalan. Jamaah sekalian rahimakumullah taala. Maka sebisa mungkin kita jangan bikin acara yang ganggu jalan. Karena jalan itu apalagi jalan provinsi. Gitu ya. Jalan yang dimanfaatkan oleh kaum muslimin banyak, ratusan dan ribuan orang, bukan hanya sekedar jalan kampung, kan begitu ya. Jalan kampung saja kalau misalkan kita mau mengadakan acara harus berikan alternatif. Ada yang jaga lewat sini Pak, lewat sana Pak, lewat sana. Jadi perjalanan mereka lancar. Ojo morah ditutup jegrek jalan satu-satunya. Sing metu gak iso mlebu, sing ning jaba gak iso mlebu, sing kadung mlebu gak iso metu. Wah, ini dosa ini, muring-muring mau sak kampung itu. Nggak boleh. Ini bukan masalah izin atau ndak izin. Bukan masalah izin polisi atau ndak izin polisi, Pak RT atau Pak RW atau kampung dan sebagainya. Ini harus jangan sampai orang itu merasa terganggu. Itu ya. Sudah Ustaz ditulis di sana, mohon maaf jalan Anda terganggu gitu. Ya, gara-gara ya acara kami, mohon maaf gitu ya. Ya, kami misalkan begitu, itu tidak cukup gitu ya. Sama sekali rahimakumullah taala. Jadi hati-hati, sebisa mungkin kita menghindari yang demikian. Sebisa mungkin, jangan sampai mengganggu. Ya. Sama sekali rahimakumullah taala. Kita di pesantren di Al-Um ya. Tatkala penjenguan yang dulu, karena kita izinkan para santri itu dibawa sama orang tuanya, nggak tahu kemana, dibawa kemana terserah. Nanti pokoknya balik maksimal jam 4. Semua wali santri mikir jam 4 teko. Wah, akhirnya merjosari sampai di Al-Um macet total. Akhirnya apa? Pesantren dipisui sama orang-orang yang lewat. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Kebijakan sudah kita rubah agar tidak mengganggu jalan, tidak ada pengambilan santri, salah dewe. Gitu ya. Jenguk di dalam. Nah, acara metu-metu wis. Jam 4 terakhir kabeh mikirnya jam 4 kabeh, kan gitu ya. Muacet gak karu-karuan. Luar biasa ini. Begitu ya. Karena kan mikir tidak boleh ganggu jalan. Karena jalan ini milik kaum muslimin semuanya. Jangan hanya kepentingan dan kebutuhan satu personal orang atau satu lembaga, atau tidak bisa itu. Ya, akhirnya kita kita gilir gitu ya. SMP Putri minggu ini, SMA Putri minggu ini, SMP Putra minggu ini, SMA Putra minggu ini. Enggak dicampur jadi satu. Biar mengurangi kredit di jalan gitu ya. Itu pun pakai drive thru misalnya gitu ya. Datang dekek nyengkre, datang dekek nyengkre kan semacam itu. Ya. Baik, demikian jamaah sekalian rahimakumullah taala. Nggih, pantun.
Yang lain? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Tapi ini ada yang memohon nasihat, ya, minta nasihat, ya, berkaitan dengan musibah yang baru menimpa. Ada yang ditinggal wafat putra atau putrinya, ya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, seperti di awal tadi sudah kita sampaikan, ya. Masing-masing orang itu ada ujian sendiri-sendiri. Ada ujian sendiri-sendiri, dan ujian itu berbanding lurus dengan pahala. Semakin berat ujiannya, maka berarti semakin besar pahalanya. Ya, semakin berat ujian itu ditimpa, dirasakan oleh seseorang, maka akan semakin besar dan berat pula pahalanya. Kalau dia bersabar. Kalau dia bersabar, itu syaratnya. Dan sabar itu tidak ada batasnya, dan pahalanya pun tidak ada batasnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya orang bersabar itu tanpa ada hisabnya. Seandainya ayat ini saja yang memberikan tasliyah, hiburan bagi orang yang terkena musibah, maka itu sudah cukup. Seandainya hanya ayat ini sudah cukup. Ya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Disempurnakan pahalanya tanpa ada hisabnya, tidak ada hitungannya pahalanya itu. Namanya tidak ada hitungannya, berarti hanya Allah yang tahu seberapa besar yang akan diberikan oleh Allah. Maka jawabannya sebesar kesabaran kita. Ya, kapan kita bisa bersabar dengan sebesar-besarnya sabar, gitu ya, maka sebesar itu pula pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping keutamaan-keutamaan yang lain yang sangat besar dijanjikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Nabi SAW pernah bersabda, ya, idza mata waladul abdi, jika anak seorang hamba meninggal, maka qala Allahu li malaikah, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mencabut nyawa putranya hambaku. Fayaquluna na'am, mereka mengatakan iya. Fayaqul, ya, lalu Allah berfirman, qabattum thamrata fuadi, kamu telah cabut buah hatinya. Fayaquluna na'am, iya. Lalu Allah berfirman, madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Fayaqulun, maka mereka berkata, hamidaka wastarja, dia memujimu dan istirja. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu apa kata Allah? Ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkan, ya, untuk hambaku itu sebuah rumah di surga, ya, wasammuhu baital hamdi, dan beri nama rumah itu rumah pujian. Ini kan keutamaan besar, ya, berita besar dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai tasliyah begitu, ya, hiburan akan harapan yang sangat besar nanti
Di mana? Di surga, harapan besar ya. Dibangunkan sebuah rumah di surga dengan catatan dia sabar. Ya. Bertahmid dan beristirja. Ya, apa namanya? Istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahmidnya kenapa? Karena dia akan menjadi penunggu orang-orang tuanya, nunggu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti dalam hadis Nabi, ya, anna rajulan, ada seseorang atan Nabi, dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ibnun lah. Dia bawa putranya ya. Ya, faqala lahu aduhibbuhu, lalu dia berkata kepada putranya, kamu suka cinta, kamu cintai dia. Faqala uhibbuka ahabbakallahu kama, faqala lahu aduhibbuhu, apa kamu mencintainya? Faqala ahabbakallahu kama uhibbuhu, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintainya. Famata, lalu kemudian anaknya itu wafat. Faqadahu, lalu Nabi mencarinya. Fasala'anhu, Nabi bertanya tentangnya. Faqala, lalu Nabi bersabda, ma yasurruka alla ta'ti baban min abwabil jannah illa wajadtahu indahu yas'a yaftahu lak. Gitu ya. Jadi tidaklah engkau nanti mendatangi satu pintu dari pintu-pintu surga, melainkan kau akan temukan anakmu itu di sana, di sisi pintu itu, ya, dia akan bersegera membukakan pintu itu untukmu, ya. Ini diantara keutamaan anak-anak yang meninggalkan orang tuanya. Ya, maka harus selalu bersabar dan berharap pahala yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, karena itu adalah merupakan bagian dari tabungan begitu ya, tabungan kebaikan. Ya, kalau selama hidupnya misalkan orang tua ditinggal itu kemudian istiqomah ya di atas ketaatan, di atas ketakwaan, maka anak-anak itu akan benar-benar menantikan dia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan membiarkan orang tuanya ke neraka. Ya, bahkan dia dalam riwayat yang lainnya dia akan pegang kedua orang tuanya, enggak dilepas sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis yang lain, ya. Jadi fayakhudhu bi thawbihi, maka anak itu yang menunggu orang tuanya, ya, begitu terlihat apakah itu di atas sirat, ya, atau setelah sirat, ya, maka dia akan pegang bajunya, au qala biyadi, atau dia pegang tangannya, kama akhudu ana bi sanifati thawbiki hadhi, seperti aku megang ujung bajumu ini, fala yatanaha, maka dia tidak melepaskannya, au qala fala yantahi, dia tidak henti-hentinya memegang, ya, menggandeng orang tuanya, hatta yudkhilahullahu abahu aljannah, hingga Allah masukkan dia dan kedua orang tuanya ke dalam surga. Dan ini adalah keutamaan. Ya, memang di balik musibah pasti ada hikmah yang besar. Berarti Allah menginginkan kebaikan, ya, untuk kita semua, ya, dalam setiap musibah atau ujian yang menimpa kita. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kesabaran, dan yang bersangkutan barangkali hadir yang untuk senantiasa bersabar dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, saya kira cukup ya. Cukup, Bu? Ya, kita akhiri. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.